Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kegelisahan yang terkait dengan hasil pendidikan peserta didik yang berkaitan dengan aspek ketakwaan, di mana ketakwaan itu adalah salah satu tujuan utama yang ingin dihasilkan dari proses pendidikan. Hanya terkadang ini tidak tercapai dengan baik. 3 tahun berlangsung proses pembelajaran, proses pendidikan, giroh ketakwaannya tidak terbangun dengan baik. Giroh Islamnya itu tidak terbentuk dengan baik. Seringkali kita mendapatkan para siswa tidak serius di dalam menjalankan syariat agama, tidak merespon dengan cepat tentang kewajiban sebagai seorang muslim, dan juga seringkali kita menemukan bahwa pendidikan itu, khususnya di sekolah negeri ya, yang memang saya terlibat di dalamnya, 3 tahun berproses, terkadang hanya mengantarkan siswa pada jenjang pendidikan tinggi. Dan itu sebuah tujuan yang utama. Jadi pembinaan pendidikan yang berorientasi pada kelanjutan pada pendidikan tinggi, yang diasah adalah kognitifnya, pengetahuannya. Dan ini bisa dijadikan standar, ya, standar keberhasilan pendidikan pada sekolah-sekolah menengah atas. Jadi kalau yang diterima di perguruan tinggi itu cukup banyak, maka pendidikan dikatakan berhasil. Tetapi manakala jumlah yang diterima di pendidikan tinggi negeri itu relatif tidak banyak, maka kadang dipandang tidak berhasil. Padahal untuk kehidupan ke depan yang begitu panjang tidak dijamin siswa diterima di perguruan tinggi negeri kemudian dia meraih kesuksesan yang sebenarnya. Malah boleh jadi mereka yang hanya menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta yang biasa-biasa saja, malah mereka meraih karir yang cukup baik. Maka dari itu saya ingin memberikan satu pandangan bahwa mestinya ya
prioritas kita dalam pendidikan itu idealnya adalah harus seimbang. Harus seimbang. Tidak hanya pada aspek kognitif dilatih, kecerdasan dilatih, pengetahuannya, bisa menyelesaikan berbagai macam soal-soal yang rumit. Gitu. Sementara aspek sikap, kemudian psikomotor, ya, aspek amaliyahnya itu kadang kurang diperhatikan. Maka saya berharap masalah-masalah tidak tumbuhnya giroh Islam dalam diri anak didik kita, karena tadi hanya terfokus pada aspek kognitif dan mengantarkan anak didik ke jenjang pendidikan yang tinggi, akan lebih baik kalau ada keseimbangan. Tapi bagi seorang muslim, siswa muslim, yang utama adalah terbangun sikap beragama yang baik, ketakwaan yang baik, tumbuh kesadaran beragama yang baik. Maka dari itu, untuk sampai meraih tujuan itu, maka dipandang perlu kurikulum pendidikan yang mengarah pada pemburuan ketakwaan yang paripurna. Kemudian juga manajemen sekolah, ya, yang dikendalikan oleh pimpinan sekolah, top manajemen dan staff. Kemudian juga guru-guru itu mestinya diarahkan pada aspek ketakwaan. Karena ketakwaan merupakan tujuan utama dari pendidikan nasional. Kalau kita lihat Undang-Undang Sisdiknas yang berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, cerdas dan terampil. Itu sangat jelas. Jadi urutan pertama itu adalah iman dan takwa, terus akhlakul karimah. Baru di sana yang level 4 adalah kecerdasan dan keterampilan. Nah, maka dengan dasar tujuan pendidikan nasional itu, maka semestinya pimpinan sekolah, juga dewan guru, kemudian didukung oleh orang tua siswa, itu berkolaborasi, melakukan kerjasama bagaimana tujuan itu agar bisa tercapai, sehingga ke depan mereka punya modal hidup yang kuat. Di samping dia punya kognitif yang baik, dia punya sikap ketakwaan yang kuat, dan akhlaknya juga baik, maka kehidupan yang akan ditempuh ke depan itu akan mudah dilaluinya. Karena saat ini kita lihat bagaimana hasil pendidikan mereka kemudian jadi kaum profesional di bidang politik, di bidang pendidikan, atau jabatan-jabatan publik di pemerintahan. Karena modal ketakwaannya lemah,
sementara kecerdasannya cukup tinggi, maka akan cenderung adanya penyimpangan. Adanya penyimpangan. Semisal kasus korupsi yang sekarang begitu merajalela. Jadi kalau aspek takwa dibangun dengan baik, saya pikir tidak sampai sedahsyat itu kasusnya itu. Berarti ada hal yang harus diperbaiki dalam sistem pendidikan nasional. Jadi kalau selama ini hanya fokus kepada aspek kognitif, kemudian ada aspek-aspek keterampilan, maka sekarang sudah semestinya itu upaya untuk membangun ketakwaan secara kuat. Maka di sinilah butuh visi dan misi yang jelas, ya, butuh visi dan misi yang jelas, gitu. Ada giroh dalam dirinya untuk membentuk anak didik kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ada keinginan yang kuat dalam dirinya untuk menyelamatkan generasi ke depan. Maka bekalilah ketakwaan yang kuat. Kalau itu dilakukan oleh kita semua, oleh pimpinan sekolah, kemudian oleh dewan guru, kemudian pihak terkait seperti komite sekolah, staf petausaha dan masyarakat di sekitarnya, maka saya yakin ya, tujuan pendidikan akan dapat kita raih dengan baik. Tapi tanpa kerjasama, kolaborasi di antara semua pihak, maka jangan harap itu akan dapat kita raih. Itu barangkali hal yang harus kita kaji ulang pada hari ini. Sekali lagi bahwa kurikulum pendidikan yang dijabarkan oleh para pendidik dan manajemen sekolah itu diramu yang bersifatnya fleksibel sesuai dengan kebutuhan, agar tujuan utama pendidikan itu yakni adalah menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, kemudian cerdas dan terampil akan kita raih, sehingga pendidikan itu benar-benar punya andil besar di dalam membentuk generasi yang berkualitas dan membangun bangsa yang kuat, hebat, dan maju. Insyaallah.